Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Haryono Official. Gimana kabarnya kan kawan semuanya? Semoga sehat selalu di perantauan, amin. Semoga kawan semuanya dipermudah segala urusannya, sampai amin. Kan kawan, kali ini kita bakal membahas sebuah berita gempa yang terjadi di Taiwan sana. Karena aku membaca dan aku ngeliat beberapa potongan video dan juga beberapa kejadian nih di Taiwan sana yang membuat saya itu agak ternyuh. Jadi kalau nanti pembahasannya cuma sedikit, kita bakal membahas kasus salah satu temannya kita yang sudah lama banget bekerja di negara Hong Kong, tinggal di negara Hong Kong, tapi status dia ini sebagai overstay. Jadi sampai puluhan tahun kan kawan. Kita bakal membahas kembali. Nah, yang pertama kita membahas tentang masalah gempa. Jadi kemarin tanggal 3 April 2024 ini ada gempa bumi di Hualien, Taiwan dengan kekuatan 7,2 skala R yang terjadi sekitaran jam 7:58. Dan ini kerusakan lumayan parah kan kawan. Jadi banyak gedung yang bergeser, kemudian adanya gedung yang runtuh, kemudian ada yang sampai tertimpa, tertimbun, cedera, bahkan ada yang sampai hilang. Nah, total yang meninggal yang saya baca terakhir adalah sekitaran 9 orang. Yang hilang adalah 42 orang dan luka ini adalah 1.380 orang dan yang terjebak ini adalah 143 orang kan kawan. Dan sebenarnya gempa ini tidak separah gempa 25 tahun yang lalu. Jadi 25 tahun tepatnya adalah 1999 di Taiwan ini pernah terjadinya gempa yang luar biasa sekali. Sama-sama dengan kekuatan 7,2 skala Aro. Tetapi yang meninggal itu lebih banyak 25 tahun yang lalu, yaitu sekitaran 2.400 orang. Kalau tahun ini yaitu sekitaran 9 orang. Ini data yang terakhir kan kawan. Semoga tidak ada tambahan lagi yang meninggal dunia. Doa yang terbaik buat kawan-kawan, khususnya para pekerja migran Indonesia, semoga selamat dari mara bahaya ini dan semoga mereka semuanya dapat bantuan dari masyarakat dan juga dari pemerintah Taiwan sana tentang kondisi kesehatan mereka. Dan sekali lagi saya meminta buat kawan-kawan semuanya yang punya pacar di Taiwan sana, punya suami di Taiwan sana, jangan lupa menanyakan kabar mereka. Dan sekali lagi jangan minta uang dulu karena mereka sedang mengalami musibah. Mentang-mentang mau hari raya, suami dipaksa untuk mengirim duit ke Hong Kong untuk membeli baju ini dan itu. Begitu juga para orang tua maupun istri-istri yang di negara Indonesia. Jangan memaksa istri Anda yang bekerja di Taiwan sana atau suami Anda yang bekerja di Taiwan sana ataupun anak-anak Anda yang bekerja di Taiwan sana ini untuk kirim uang karena mendekati Lebaran. Jangan dulu, tolong untuk tahu sedikit aja kondisi mereka yang sedang mengalami musibah. Jadi tanyakan dulu bagaimana kabarnya, jangan tanyakan uang Anda itu kemana, dan jangan tanyakan gaji Anda itu kemana, kirim gaji apa enggak bulan ini. Jangan tanyakan itu dulu. Tanyakan kesehatan dan kondisi anak Anda, istri Anda, ataupun pacar Anda. Tak perlu menanyakan gajinya untuk saat ini, nggih. Oke, kejadian apa sih yang di sana yang menarik sekali dan patut kita bicarakan? Oke, yang pertama adalah, jadi ada beberapa kejadian unik kan kawan. Pertama adalah gedung itu ada yang sampai bergeser gini kan. Salah satunya adalah gedung di rumah sakit kan kawan. Nah, ini videonya, fotonya. Jadi pada waktu kejadian jam 7:58 berarti banyak sekali para
pasien ataupun para perawat ini sedang melakukan tugasnya. Nah, di saat itu ada perawat 3 orang yang dimana dia itu menyelesaikan untuk menangani bayi-bayi yang di dalam box bayi atau di dalam box kecil buat bayi atau ranjang bayi itu. Nah, mereka itu sedang menangani bayi-bayi itu dan kemudian terjadilah gempa. Secara otomatis bayi yang diletakkan ke sana kemari ya, ini langsung dijadikan satu dan kemudian ketiga perawat itu mencoba untuk memegang agar bayi-bayi yang di dalam box itu tidak bergoyang atau bergesekan atau berbenturan, dan kemudian mereka itu menggunakan tubuh mereka untuk melindungi agar bayi itu tidak kena runtuhan. Jadi intinya dari video ini kita belajar bahwa mereka tidak melarikan diri untuk menyelamatkan diri mereka sendiri, tapi lebih memfokuskan bayi milik orang lain atau bayi yang mereka titipkan di rumah sakit tersebut. Dan ini menurut aku keren banget kan kawan ya. Oke, kemudian yang kedua adalah seseorang guru perempuan, ini umur 32 tahun ya. Waktu kejadian si perempuan ini sebenarnya sudah keluar untuk mengajar, tapi karena terjadinya gempa, si perempuan ini kemudian kembali lagi ke rumahnya. Namun gempa susulan yang kedua ini, sebelum ia mencapai ke tempatnya dia atau kediaman dia untuk mengambil hewan peliharaan berupa kucing, si perempuan ini dihantam oleh balok-balok sehingga dia meninggal di tempat kan kawan. Jadi si perempuan ini mencoba menyelamatkan kucing, namun dia gagal karena dihantam lebih dulu balok yang terkena gempa yang kedua atau gempa susulan di kediamannya kan kawan. Demi hewan peliharaan, si perempuan ini mengorbankan nyawanya, dan ini sebuah kemanusiaan yang luar biasa sekali. Oke, yang ketiga adalah kejadian unik lagi, adalah seorang pelancong 2 orang ini ditegur oleh Sapam, yang dimana ketika adanya gempa kan bergejolak nih kolam renangnya kayak di pantai kan, ombak gitu loh, dan mereka tuh tetap saja melakukan swimming, renang tanpa berlari ataupun tanpa ketakutan. Jadi karena mereka tidak ngerasa takut, tetap melakukan aktivitas, ditegurlah oleh Sapam, disuruh menyelesaikan dan disuruh cepat-cepat keluar dari kolam renang. Karena dia ini sudah tahu adanya gempa dan airnya ombak-ombak kayak gini, mereka tetap enjoy aja untuk renang. Nah, dari kejadian ini kita tahu bahwa orang-orang seperti itu entah karena dia tidak tahu atau memang mereka itu ngerasa biasa aja ketika terjadinya gempa, atau bagaimana sih. Sekali lagi ini loh yang membuat banyaknya orang-orang tertimbun karena ngerasa adanya gempa tapi mereka tuh biasa aja kan kawan. Yang keempat, jadi yang keempat ini menurut aku sangat terenyuh sekali, bagaimana ada seorang majikan berpesan kepada Mbak Indonesia yang kerja di Taiwan sana, ketika dia jaga Mbah, kalau seandainya terjadinya gempa lagi, Mbak Indonesia ini disuruh meninggalkan bayi saja, larilah sendiri. Nah, menurut kawan-kawan di dalam saran dari majikan ini bagaimana? Apakah ketika melarikan diri itu adalah pilihan yang tepat, atau memang membantu mbahnya yang tidak bisa apa-apa ini untuk keluar atau turun di bawah ketika terjadinya gempa adalah pilihan yang tepat? Silakan mbak-mbak komen semuanya. Karena sekali lagi kalau menurut pandanganku ada 2 perspektif di dalam kondisi seperti ini. Pertama adalah ketika Anda lari sendiri dan meninggalkan orang tua jagaan Anda, secara otomatis Anda bisa saja sewaktu-waktu itu dikecam oleh majikan Anda. Kenapa kok orang tuaku tidak kamu ajak lari atau tidak kamu selamatkan? Bisa saja mbaknya itu kena tuntutan, bisa kan? Nah, itu bisa saja kemungkinan. Kemudian yang kedua, bisa saja ketika menolong
orang tua yang sudah lumpuh tidak bisa berjalan dengan baik, tidak bisa berlari dengan baik, ini bukan malah selamat kedua-duanya, tapi malah kedua-duanya itu meninggal tertimpa tadi kan kawan. Karena kalau sudah yang namanya gempa, secara otomatis lift itu juga tidak berfungsi. Karena yang saya ketahui bahwa ada berapa puluh listrik di tempat Taiwan sana ini dipadamkan kan kawan. Secara otomatis bisa saja flat yang ditinggali oleh mbaknya ini juga mati secara otomatis, tidak bisa menggunakan lift ketika terjadinya gempa. Alhasil ya harus turun tangga. Iya, kalau Mbak E itu tinggalnya di flat 1, flat 2, flat 3, lantai 1, lantai 2, lantai 3, tidak masalah kalau membantu. Tapi ketika tinggalnya di lantai lebih dari 20, secara otomatis untuk membantu orang tua yang lumpuh itu tidak bisa. Itu yang kedua. Kalau tidak diselamatkan, ya takutnya kedua-duanya itu meninggal. Tetapi sebagai orang yang memiliki welas asih, wong Indonesia kan welas asih kan tinggi, rasa solidaritasnya kan tinggi, secara otomatis sampean pasti tidak tega meninggalkan mbah jagan Anda yang sudah sampean rawat dengan penuh kasih sayang, yang biasanya sampean ajak bercanda guyon-guyonan, itu sampean tinggal sendiri, sampean pasti tidak tega mbak. Nah, di dalam kasus ini kita jadi serba salah, sampean pasti serba salah. Oke kan kawan, dengan adanya kejadian seperti ini pasti sampean itu bakal memiliki langkah jangkauan bagaimana kalau jaga mbah dan terjadinya gempa, atau mungkin sampean sembunyikan mbah sampean di bawah kolong meja atau bagaimana, silahkan komentar. Semoga dengan kejadian ini, pembahasan ini bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Besok kita bakal bahas kasus salah satu temen kita ini yang sudah tua banget tapi itu tetap OS di negara Hong Kong, bahkan mengajukan menjadi residen itu pun ditolak. Nah, bagaimana tentang ceritanya nanti, silakan disimak videonya nanti kawan, hanya di channel ini. Semoga bermanfaat channel diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.